Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan alamatur raf'i. Ya. Kita ini sedang berada di bab yang ketiga. Bab pertama tentang kalam. Terus seputar kalam di situ, definisi kalam, ya, terus susunannya apa saja, isim fi'il harf dan sebagainya. Bab yang kedua tentang i'rab, definisinya apa, macamnya apa, pembagiannya bagaimana, itu sudah. Nah, sekarang tanda rafa. Ya, kita mengetahui sebuah kata ini dia kondisinya rafa bagaimana. Nah, salah satunya adalah kita mengetahui tandanya. Nah, kemarin kita baca matanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Jadi dhammah itu menjadi alamat, menjadi tanda bagi rafa pada 4 jenis kata. Yang pertama al-ismul mufradi, yang pertama isim mufrad, yang kedua jam'u taksiri, jamak taksir. Yang ketiga wa jam'il muannats salimi, yang ketiga adalah jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Jadi ada 4 jenis kata. Ini kalau dia kondisinya rafa, maka dia tandanya adalah dhammah. Yang kemarin sudah kita bahas baru isim mufrad. Ya, isim mufrad kemarin sudah kita bahas definisinya apa. Terus contohnya bagaimana dan dia dhammahnya apa saja. Kemarin sudah dibahas, dhammahnya bisa 2. Dhammahnya zahirah, betul-betul nampak. Ada dhammahnya muqaddarah yang enggak nampak. Ya, enggak nampak ini bisa 3 alasan. Yang pertama, mungkin karena ta'adzur, karena mustahil, ya seperti al-fatah hadirun. Yang kedua, karena thiqal, karena berat, seperti misalkan al-qadhi hadirun, itu sama. Ya. Al-qadhi hadirun ini enggak nampak dhammahnya al-qadhi karena thiqal. Aslinya bisa al-qadhiyu. Cuma dalam mengungkapkannya, dalam mengucapkannya orang Arab sulit, ya. Sulit mereka untuk mengungkapkannya. Makanya mereka menghapus huruf yang jadi al-qadhi atau menghapus dhammahnya, gitu ya. Atau bisa juga nggak muncul dhammahnya karena menyesuaikan harokatnya atau harakatul munasabah. Ya, berarti misalkan kalau isim yang diidhofahkan kepada yang mutakallim. Ini seperti abi hadirun ya, abi hadirun. Abi itu tanda rafanya dhammahnya nggak kelihatan karena ya mutakallim setelahnya itu menuntut sebelumnya kasrah. Mau rafa nasabnya harus kasrah seperti itu. Makanya mau nggak mau mengalah ya. Yang awalnya dhammah menjadi kasrah. Nah, ini kemarin isim mufrad sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas pada kesempatan kali ini jenis kata yang kedua dan ketiga insya Allah ya. Tapi sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dulu mungkin? Gimana, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ada ya? Baik. Kalau nggak ada, nah sekarang kita lanjutkan jenis kata yang kedua. Dia kalau rofa maka tandanya dhammah, ya ada jam'u taksiri, jamak taksir. Ma huwa jamak taksir? Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid, ya. Abdul Hamid Muhyiddin Abdul Hamid ya, pengarang At-Tuhfatus ini ya. Beliau mendefinisikan jamak taksir itu adalah madalla ala aktsara min isnaini aw isnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2. Ya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, kita tahu bahwa isim itu ditinjau dari angkanya, dari bilangannya, jumlahnya ada 3, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu 2, jamak itu lebih dari 2. Dan jamak ini sendiri ada 3 macam. Ada jamak mudzakkar salim,
ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Nah, yang kedua ini adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Yaitu dia isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, lebih dari dua jamak. Baik minis nata ini awis nata ini, yaitu baik dia muzakkar ataupun muannas. Jadi kalau jamak taksir bisa muzakkar, bisa muannas, bisa dua-duanya, ya. Ma'a taghayyurin fi sigati mufradihi, disertai perubahan dari bentuk mufrad tunggal ataupun tunggalnya gitu. Jadi bentuk jamak taksir itu dia sudah mengalami perubahan dari bentuk mufrad nih. Seperti itu. Misalkan kalau kitabun jadi kutubun, baitun jadi buyutun. Jadi katanya itu sudah apa namanya, sudah mengalami perubahan. Baik ada penambahan ataupun pengurangan huruf ataupun bedanya harokat seperti itu. Ya, jamak taksir. Makanya disebut dengan jamak taksir. Taksir itu artinya memecahkan. Sebagaimana kalau kita misalkan ada kaca gitu ya, kita hancurkan, nah itu kan berkeping-keping tuh kemana-mana. Nah terus kita susun kembali. Nah ketika kita susun kembali, maka itu otomatis akan menjadi bentuk yang berbeda dari semulanya, gitu ya. Nah sama seperti jamak taksir, ketika kita ingin membuat sebuah kata itu mengubah sebuah kata yang mufrad menjadi jamak, maka itu sudah mengalami perubahan gitu, seperti diacak-acak gitu. Ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, ada pergantian harokat dan sebagainya, gitu ya. Itu filosofis kenapa disebut jamak taksir. Terus bagaimana cara kita mengetahui jamak taksir? Yang pertama adalah kita harus mengetahui harus lihat kamus memang. Harus lihat mu'jam. Terus yang kedua adalah harus banyak baca, ya. Ketika banyak baca kita akan mengetahui ini jamak dari kata ini dan sebagainya. Seperti itu. Terus yang ketiga, ada di dalam sorof, ilmu sorof yang dimana jamak itu sudah ada, ya. Seperti itu. Baik. Kembali kepada sini. Jamak taksir itu kalau dia marfu ketika kondisi rofa, maka tandanya adalah domah. Dan domahnya itu seperti isim mufrad tadi. Bisa zahirah, bisa muqaddarah. Bisa domahnya itu nampak, jelas. Bisa domahnya itu enggak nampak, muqaddarah. Ya. Contoh yang zahirah, misalkan ada kalimat al-asatidatu hadiruna. Para ustadz itu hadir. Nah, ini mubtada khabar al-asatidah, mubtada khabarnya hadiruna. Al-asatidatu ini jamak taksir. Jamak dari kata ustadzun. Al-asatidatu di mana di sini sudah mengalami perubahan harokat dan huruf ya. Seperti itu. Nah, ini al-asatidatu ini jamak taksir dan dia sebagai mubtada dan dia marfu. Jadi ketika kita ingin mengi'rabkan maka kita katakan al-asatidatu itu mubtadaun marfu'un, jadi mubtada dan dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Dan tanda dhammahnya dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah di akhir ya. Al-asatidatu nampak jelas dhammahnya. Ya. Dan banyak yang lainnya. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, Ya. Ini kalau yang asatidatu ini bukan berarti mu'anas ya, Ustadz? Bukan. Tamar butoris itu enggak selalu dia mu'annas. Dalam artian hakikatnya ya. Al-asatidah. Betul. Kalau kita biasanya kok nyebutnya para asatid gitu, Ustadz, harusnya asatidah. Ustadz itu ada dua, ada asatidah, ada asatid memang. Nih saya ketik. Ya. Jadi kalau ustadz itu memang dia punya dua jamak. Bisa asatidah, bisa juga asatid. Tapi kalau asatid ya apa namanya? Ada huruf ya-nya. Ya. Ada huruf ya-nya. Asatidah. Asatid. Jadi perbedaannya kalau asatidah enggak ada huruf ya, pendek. Huruf ta-nya, ti-nya. Kalau tanpa tamar buta maka ya-nya panjang, asatid. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya
Kalau asatidatun ini isimnya boleh ditanwin. Asatidatun. Tapi kalau asatidu ini tidak boleh ditanwin karena isim ghair munsharif. Karena dia itu sigah mutahal jumu' dia. Ya. Gitu. Ya, Ustaz. Baik. Jadi bisa para asatid udah para asatid juga. Jamak dalam jamak gitu, Ustaz. Iya. Ya maksudnya kalau asatid udah nggak usah pakai para. Mau di bahasa Indonesia ini kayak malaikat Jibril, malaikat kan jamak. Harusnya kan malaku Jibril gitu. Baik. Ustaz. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Jadi kalau jamak taksir, dhammahnya bisa dhahirah, nampak jelas. Tapi bisa juga dia dhammahnya muqaddarah. Sama seperti yang isim mufrad, bisa karena ta'adzur, bisa karena thiqal, bisa karena harakatul munasabah. Contoh yang ta'adzur, misalkan al-maradha hadiruna. Orang-orang yang sakit ini hadir. Al-maradha itu jamak dari maridun. Ya. Al-maradha ini mubtada juga sama seperti di atas. Kalau kita i'rabkan mubtadaun marfu'un, dia mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal alifi, pada huruf alif setelah dot itu al-maradha, alif bengkoknya itu ya. Dan kenapa dia tidak nampak? Li ta'adzuri, karena ta'adzur, karena mustahil nampak dhammah pada huruf alif. Ya, di pembahasan bab i'rab sudah kita bahas bahwa setiap isim yang diakhiri dengan alif maka tanda i'rabnya tidak nampak. Ya, baik itu dhammah, fathah ataupun kasrah. Alasannya karena ta'adzur, karena mustahil nampak yang namanya harokat pada huruf alif, karena alif itu selalu tidak nampak harokatnya. Karena dia selalu dalam kondisi kondisi sukun dia ya, seperti itu. Al-maradha jama dari kata maridun, orang-orang yang sakit ataupun pasien ya. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Lanjut, Ustaz. Baik. Nah, selanjutnya adalah dia jamak taksir tapi dhammahnya tidak nampak karena thiqal, seperti misalkan al-mawali hadiruna. Para mawali, para maula. Maula ini bisa punya punya dua makna tapi maknanya bertentangan. Bisa artinya tuan, bisa artinya budak. Ya. Gitu. Atau kalau dalam bahasa ini mawali itu bekas budak ya. Al-mawali ini mubtada. Dia marfu, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i lis-thiqali. Dan dia tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah pada huruf ya. Tapi dia tidak nampak karena thiqal, karena berat. Aslinya bisa al-mawaliyu bisa. Cuma sekali lagi orang Arab kesulitan ataupun berat dalam mengucapkannya dari doma, dari kasmah ke doma. Makanya untuk meringankannya adalah domahnya itu disukunkan saja. Jadi al-mawali. Jadi domahnya nggak nampak. Kenapa? Karena thiqal, berat sekali untuk diucapkan. Ya. Ini jamak dari maula. Ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa kata yang dimana dia punya makna, dua makna yang justru ini saling bertolak belakang. Seperti tadi maula bisa tuan, bisa budak. Ya, rogiba. Bedakannya dalam kalimat gimana, Ustaz? Lihat konteks kalimatnya sebenarnya. Lihat siyakul kalam gitu. Lihat secara keseluruhan, nah kira-kira ini maula yang apa namanya? Tuan gitu ya? Iya, bisa bisa gitu. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga bisa juga tidak nampak. Ya. Tidak nampak domahnya karena harakatul munasabah. Yaitu jamak taksir tapi yang nempel ataupun diidafakan kepada ya mutakalim, seperti misalkan abanai hadiruna. Putra-putraku ini hadir. Abanai ini mubtada di sini. Mubtadaun marfu'. Wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu
ala ma qabla ya'il mutakallimi. Yaitu tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah pada huruf selain ya mutakallim, hamzanya. Harusnya abna'u, tapi huruf ya mutakallim setelahnya itu menuntut sebelumnya kasrah. Dan satu huruf tidak bisa memiliki dua harokat, maka mau nggak mau dikasrahkanlah gitu ya. Kenapa nggak bisa nampak tadi domanya? Karena li harakatil munasabah. Karena harokat menyesuaikan harokat nih. Yang tadi ya mutakallim yang sukun dia harus sebelumnya itu kasrah gitu ya. Jadi bukan abnaui tapi abnai begitu. Nah ini jamak taksir. Kalau rofa maka domahnya tanda rofanya adalah domah. Domahnya bisa zahirah, bisa muqaddarah. Muqaddarahnya bisa karena ta'adzur, bisa karena thiqal, bisa karena harokat munasabah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ada, insya Allah jelas ya? Ya. Baik. Nah kalau sudah nih, insya Allah ini jelas. Nanti tinggal latihan-latihan begini-gininya nih, i'rabnya nih sebenarnya. Ya. Nah latihan i'rab ini nanti sebenarnya lebih enak nanti kalau dibahas pas tafsir ya, tafsir Al-Quran. Nanti kita bahas kalau ternyata kata yang pernah dibahas nih, seperti itu ya. Nah sekarang tempat ketiga, jenis kata yang ketiga, yang ia itu kalau kondisi marfu, rofa, maka tandanya adalah dhammah. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jadi jamak kan ada tiga, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Nah jamak taksir tadi sudah, nah sekarang ketiga jamak muannats salim. Ma huwa jam'ul muannats salim? Apa itu jamak muannats salim? Definisi yang diberikan atau disampaikan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitabnya Tuhfatus Saniyah. Beliau katakan madalla ala aktsara min isnataini. Yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua. Tapi dia kebanyakan muannas. Kebanyakan muannas. Kenapa sih saya katakan kebanyakan muannas, bukan muannas saja, tidak dimutlakan muannas? Karena yang namanya jamak muannas salim itu tidak semuanya muannas, ada juga yang mudzakkar ketika mufradnya ya. Ketika mufrad nih, ya. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Tapi dengan tambahan huruf alif dan ta di akhirnya. Jadi jamak dan dia ada alif ta di belakangnya. Ya gitu. Jadi jamak muannats salim itu seperti itu. Kenapa disebut jamak? Karena maknanya lebih dari dua. Terus muannas karena kebanyakan muannas. Yang ketiga salim, bentuk mufradnya selamat. Kalau misalkan sayyaratun mobil, maka jamaknya sayyarotun. Bentuk mufradnya selamat dan ada tambahan alif ta. Muslimatun muslimatun. Ya. Kafiratun kafiratun. Musyrikatun musyrikatun, seperti itu. Ya. Baik. Jamak muannats salim ini ketika rofa maka tandanya adalah dhammah. Dhammahnya di sini bisa dia dhammahnya zahirah, tapi bisa juga muqaddarah. Cuma muqaddarahnya tidak semua tadi seperti tadi sebanyak tadi. Tapi dia muqaddarahnya karena harakatul munasabah, nanti kita baca. Yang pertama yang dhammahnya ini yang zahirah dulu. Contoh seperti al-ustadzatu hadiratun. Para ustadzah ini hadir. Ini jamak dari ustadzah ini. Ya. Jamak dari ustadzah. Ini mubtada khobar, al-ustadzat itu mubtada. Maka ketika kita ingin mengi'rabkan ya, maka kita katakan al-ustadzatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah dzahirah di akhirnya. Ustadzatu kelihatan ya dhammahnya. Tapi ada juga jamak muannats salim dia rafa'nya dhammahnya muqaddarah. Bukan karena ta'dzur, bukan karena thiqal, tapi karena harakatul munasabah. Ketika ia nempel dengan ya apa namanya? Ya masih lupa. Ya mutakallim. Mutakallim. Lupa tuh. Ya mutakallim ya. Seperti misalkan banati hadiratun. Putri-putriku hadir. Tadi kan putra-putra, sekarang putri-putri. Banat itu jamak dari bintun.
Cuma bentuk mufradnya nggak selamat itu ya, beda, udah ada perubahan. Tapi i'rabnya i'rab jamak muannats salim. Makanya kalau di kitab yang lain itu bukan istilah jamak muannats salim, bukan. Tapi jamak dengan tambahan alif dan ta. Seperti Alfiyah Ibnu Malik itu bukan menyebut jamak muannats salim, tapi jamak tapi dengan tambahan alif ta. Karena tidak selamat dan juga tidak selalu muannas gitu. Baik. Banati ini mubtada. Marfu alamat raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Dia mubtada dan dia marfu karena memang mubtada wajib dibaca marfu dan tanda rafa'nya adalah muqaddarah pada huruf selain yang mutakallim, pada huruf ta-nya. Harus ya dhammah karena rafa, tapi karena ya mutakallim setelahnya menuntut sebelumnya itu dibaca kasroh, maka mau nggak mau dia dikasrohkan ya. Jadi banati. Kenapa tidak muncul dhammahnya? Karena li harokatil munasabah. Karena menyesuaikan harokatnya seperti itu. Ya. Nah, ini tempat yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Untuk tanda rafa pakai dhammah ya, seperti itu. Yang keempat nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dia fi'il ya. Kalau yang 1, 2, 3 ini isim, kalau yang keempat itu fi'il. Tapi fi'il mudhari saja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Banat itu bukan jamak taksir ya Ustaz bentuknya? Bukan, dia jamak muannats salim deh. Oh. Makanya kalau nasab pakai kasroh deh. Sama seperti akhwatun itu kan jamak dari ukhtun, tapi bentuk mufradnya nggak selamat ya. Iya. Nggak selamat. Ya, nggak selamat, ada perubahan. Ustaz. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ngasih contoh? Dalam Quran misalkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya. Dalam surat Al-Baqarah di juz yang ketiga. Tilkar rusulu ba'dahum. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul-rasul itu kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lain. Ya. Baik, kata ar-rusul. Nah, coba siapa yang mau mengi'rabkan? Ayo, dia sebagai apa di sini kedudukannya? Mubtada. Bukan mubtada. Pakai badal. Badal. Oh iya, ada tilka ya. Iya. Badal. Jadi kita katakan badalun marfu'un wa alamatu rafihi. Namanya zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Zahirah. Baik. Lagi misalkan. Jadi ini muqaddarah ya. Lagi. Dalam Al-Quran, la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati sholat. Wa antum sukara, dalam kalian ini kondisi mabuk. Sukara ini jamak dari sakron. Gimana cara mengi'rabkannya? Sukara. Sukara khobar ya Ustaz? Betul, khobarun. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatu. Namanya muqaddarah. Ala Muqaddarah ala alal alifi apa alal ya'i? alal ya'i. Alal alifi. Alifi. Li apa? Li ta'adzur, li ta'adzur. Ya. Ini surat An-Nisa ayat 43 kalau nggak salah.
Ini ketika khamr sepenuhnya belum diharamkan betul. Masih tadarruj ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Nah, nanti nih kalau baca Quran, kalau jamak taksir bisa di ini ya. Saya bisa ada pertanyaan dulu. Oke. Kalau nggak ada, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tempat terakhir, jenis kata terakhir yang dimana kalau dia marfu maka tanda rupanya adalah dhammah, ya. Itu adalah fi'il mudhari. Ya seperti itu. Karena dia pembahasannya agak luas, makanya sengaja di satu pembahasan khusus saja. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjut. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Syukran jazakumullahu khairan kepada ibu semua sudah hadir, sudah berpartisipasi semuanya. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka